Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang? Anies kan datang. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Wow. Ya. Pak Anies kadang-kadang sering menyebutkan saya sekarang pengangguran loh. Sebetulnya saya lagi joking gitu kan, ditanyain Pak Anies lagi apa sekarang, ya saya emang lagi secara resmi tidak ada komitmen apapun dengan institusi manapun. Tapi secara kegiatan nggak nganggur sama sekali. Betul. Dari mulai pagi sampai malam itu penuh dengan kegiatan. Bedanya itu semua saya atur sendiri, saya kendalikan sendiri. Kalau sebelumnya dikendalikan oleh banyak pihak ya, karena kita punya komitmen dengan berbagai pihak, karena itu harus dikerjakan sama-sama. Ketika di DKI misalnya, maka sebagian dari yang kita kerjakan adalah bagian dari komitmen yang harus dikerjakan oleh DKI. Iya. Tapi ketika sekarang kan harus saya sendiri yang ngatur. Iya, iya. Jadi di saat banyak orang berpikir bahwa Pak Anies Baswedan sedang istirahat, tapi jangan salah, banyak hal yang sedang dipersiapkan langkah-langkah ke depannya. Iya, tentang pendidikan. Pak Irfan tadi mengatakan kita ini janji-janji politiknya banyaknya tentang ekonomi saja. Sementara yang non ekonomi, perasaan janji kampanye saya banyak yang pendidikan juga. Iya. Cuman dikalahkan. Nah, terus contoh, apakah dunia juga begitu? Tidak, Pak. World Education Forum ada. World Economic Forum juga ada. Nah, mana Pak Irfan? Iya. Jadi Pak Irfan, World Economic Forum itu setiap setahun sekali. Kalau World Education Forum 15 tahun sekali. Bukan karena nggak penting, justru ini yang harus sadari kita. Pendidikan itu eksekusinya panjang. Kalau World Economic Forum ketemu awal tahun, para pembuat kebijakan ekonomi, para pelaku ekonomi kumpul lalu merencanakan apa tahun ini. Ketemunya tiap bulan Januari di Davos. Kalau yang lalu untuk apa? Untuk kegiatan selama 1 tahun. Tahun depan ketemu lagi, evaluasi, bikin rencana. Tahun depan ketemu lagi, bikin evaluasi, rencana. Kalau pendidikan ketemu tahun ini, baru ketemu lagi 15 tahun yang akan apa? Itulah pendidikan. Saya ikut World Education Forum tahun 2015. World Education Forum sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi baru ada World Education Forum lagi tahun 2030. Kenapa? Sepakat 2015. Setiap anak seluruh dunia harus dapat pendidikan pra SD 1 tahun. 15 tahun seluruh negara diberi waktu untuk membuat pendidikan TK PAUD 1 tahun. Kan nggak bisa dikerjakan 1 tahun, bukan? Karena itu, kalau bikin kebijakan pendidikan jangan gonta-ganti, kerjakan, jalankan. Betul tidak? Iya. Kalau ini beda dengan kebijakan ekonomi. Kalau kebijakan ekonomi dibuat sekarang, tahun depan diubah bisa. Kalau pendidikan putuskan sekarang, jalani. Karena itu, membuat keputusannya harus matang. Apalagi kurikulum, jangan dibuat sekarang, berapa tahun lagi ganti. Yang repot siapa? Semua.
Gurunya repot, orang tuanya repot, apalagi siswanya lebih repot lagi. Nah, jadi education itu diperhatikan juga Pak. Cuman karena pertemuannya 15 tahunan, kita lupa kalau ada pertemuan itu. Nah, kita harus kerjakan dengan benar. Pendidikan itu perlu waktu panjang, tidak bisa disingkat. Seperti ibu mengandung sampai lahir perlu berapa bulan? 9 bulan, 10 hari, betul tidak? Bisa nggak diubah gini? Kita cari 9 ibu-ibu dalam sebulan dapat bayi satu. Bisa nggak? Bisa, bisa. Jadi jangan dibalik. Oh, yuk kerjakan yuk 9 ibu masing-masing sebulan. Nggak bisa. Itulah pendidikan, prosesnya penumbuhan. Penumbuhan. Sama seperti dalam kandungan, prosesnya penumbuhan. Gitu ya Pak Irfan ya. Oke. Terus yang terakhir tadi dari Ibu Dwi, bagaimana seorang ibu Dwi itu membangun atau menanamkan integritas, dan Abah sendiri bagaimana melakukan integritas dalam keluarganya? ya, kejujuran dihormati secara eksplisit. Katakan di rumah ini adalah rumah yang menghormati kejujuran, dilatih, dibiasakan, dan ditunjukkan apresiasi pada anak yang jujur. Saya beri contoh, anaknya masih kecil. Misalnya paling gampang nih, puasa itu paling tidak kelihatan, bukan? Kalau anak puasa minum dan tidak, ada bedanya nggak? Enggak, nggak tahu kan? Itu latihan tuh. Saya beri contoh, kadang-kadang kejadian nih, udah bulan puasa, main sepak bola. Anak laki-laki main sepak bola, jam 2 siang datang ke ibunya, "Mah, udah teler." Sebutlah anak ini kelas 1 SD atau umur 5 tahun, terus ini fase awal nih, capek sekali, berat. Apa yang terjadi? Anak itu lapor, "Saya nggak kuat." Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Anies berbagi ilmu, berbagi teori, berbagi pengalaman, berbagi solusi. Ya, itulah Anies Baswedan, penuh dengan intelektual yang tinggi, ya, pengalaman beliau berbagi ilmu, teman-teman. Ini jarang sekali ya. Para tokoh, para elit, para pejabat yang melakukan hal seperti Anies Baswedan, ya. Apalagi beliau ini kan memang latar belakang atau backgroundnya itu adalah pendidikan, ya, akademisi, dan apa yang dilakukan Anies Baswedan mencerminkan latar belakangnya, teman-teman. Seorang akademisi, seorang yang punya intelektual tinggi, ya. Kalau kita bandingkan dengan Fufu Fafa, ya sangat jauh sekali, teman-teman, ya. Dan ini membuat kita semakin yakin, ya, jalan Anies untuk menuju RI 1 itu luar biasa, terbuka lebar. Apalagi hari demi hari kita melihat masyarakat, ya, atau pendukung Anies ini semakin militan, semakin kompak, ya, menyuarakan perubahan yang lebih baik tentunya. Dan Anies Baswedan terbang ke sana kemari, teman-teman, ya, untuk memberikan kuliah pada kampus, ya, di depan masyarakat, di depan mahasiswa. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya, di tengah mencerdaskan anak-anak bangsa, ya, meningkatkan sumber daya manusia, ya. Perilaku seperti inilah yang benar-benar dibutuhkan negeri ini. Bukan hanya bansos, bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi bagaimana menambah ilmu, wawasan, teman-teman. Ya, ada istilah adalah memberi makan leher ke atas, ya, artinya memberikan ilmu, ya, berbagi ilmu.
Itu adalah hal yang luar biasa, teman-teman. Banyak yang menuding Anies Baswedan itu pengangguran ya. Namun pada intinya bahwa Anies Baswedan mencerdaskan bangsa. Ya, bagaimana menurut kalian?